Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal yang sedang menjalankan puasa, selamat berpuasa, dan yang tidak berpuasa, selamat makan. Oke, nah di sini kita sudah melakukan penyambungan. Ada penyambungan yang memang itu ada beberapa jenis ya penyambungan, dan semuanya itu berhasil, alhamdulillah. Dan juga untuk penyambungan kita menggunakan sistem yang kayak sistem pences ataupun sistem kayak diluncipin. Terus ada juga yang cuman disetek gitu loh. Ada juga sambungannya itu sambungan yang agak tinggi, jadi entrance-nya itu tinggi juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal, di sini itu adalah apukat-apukat yang kita sambung. Nah, di sini kita bisa melihat dari penyambungan tanggal 5 ya, bulan 4 tahun 2021, dan sekarang udah meranjak ke 2 minggu, dan akhirnya ada pun yang sudah berkembang alias sudah tumbuh, dan juga ada yang masih dalam proses. Nah, kalau kita biasanya untuk penyambungan kita kasih yang namanya es lilin ya, maksudnya plastik es lilin, bukan es lilinnya ya. Plastik es lilin kita taruhkan kita kerudungkan di silingnya atau penyambungannya. Itu fungsinya itu untuk menjaga kelembapan lah, jadi tidak terlalu kering, karena terkadang itu kan kalau sore hari kan ini terdapat panas yang berlebih di sini. Tapi kalau kita plastik es lilin, itu kelembapannya itu akan terjaga, jadi tidak terlalu kering, jadi mudah untuk jadinya penyambungan tersebut. Jadi seperti itu ya sahabat botanikal. Dan juga untuk penyambungannya seperti apa, nah kita akan lihat sekarang ya. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah penyambungan dengan mata ya. Jadi memang disetek lah. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau misalnya menggunakan setek itu biasanya itu entrance-nya itu akan lebih hemat daripada kita menggunakan sistem-sistem yang lainnya, karena kita hanya memerlukan satu mata. Nah, ini satu matanya sudah hampir tumbuh ya. Mungkin kecil ya. Kita mau zoom itu kayak agak kesulitan. Ini kecil banget ya, kecil banget, dan ini mulai akan tumbuh. Nah, ini sebelum tumbuh ini kita biasanya kasih kerudung ya. Ini kerudungnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan label ya, Senin tanggal 5 bulan 4 tahun 2021. Nah, ini dari apukat Roro. Nah, kita mau mengembangkan yang Roro untuk lahan. Nah, akhirnya kita menggunakan teknik-teknik, ada beberapa teknik ya. Yang satu teknik kayak gini, dan ternyata ini berhasil, hanya stek doang, kecil. Dan ada lagi yang satunya lagi, kita akan perlihatkan juga. Maaf, ini kita putirin sedikit. Oke. Nah, kita setting dulu. Nah, di sini ini penyambungan dengan sistem pences ya, sistem pences dan juga jadi. Ini ada beberapa macam ya, jadi beberapa seperti ini. Nah, ini adalah sistem pences yang dimana kita penceskan, terus kita sambung dengan penyambungan yang entrance line, dan ternyata itu berhasil. Nah, ini kisaran 2 minggu. 2 minggu itu sudah ada terubusannya kayak gini. Nah, sedangkan kalau misalnya belum ada 2 minggu, biasanya ya bisa dikatakan ini belum kelihatan kan gitu. Ada yang sudah kelihatan, ada yang belum kelihatan. Nah, kita menggunakan plastik ya, selalu kita menggunakan plastik kayak gini fungsinya untuk menjaga dari kelembabannya ya, kelembabannya biar lembab, tidak terlalu kering. Kalau misalnya terlalu kering itu biasanya akan di sini itu akan terjadi kegagalan. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi nih sahabat botanikal yang namanya pences tapi mata cuman satu ya. Nah, nih tak puterin dulu, mohon bersabar. Nah, untuk sahabat botanikal udah kelihatan ya, ini mau tumbuh. Ini 2 minggu ya, 2 minggu sudah ada yang kelihatan. Ini mau mau mekar lah, mau tumbuh lah. Nah, ini buat sahabat botanikal bisa jadi referensi juga. Kalau misalnya mau menyambung satu mata juga bisa. Itu akan lebih menghemat yang namanya entrance-nya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya.
tapi juga kita menyambungnya itu tidak hanya kayak gini, kita memang melakukan eksperimen ya, eksperimen sambung mata. Terus nanti masih ada yang memang itu hanya matanya saja yang ditempel. Nah juga ada juga yang sambung panjang. Nah ini kalau ada yang sambung panjang ini, nah ini sambung panjang ya, udah kelihatan di sini. Nah kalau sambung panjangnya sendiri itu biasanya itu kita ini harusnya itu ada beberapa, bisa jadi beberapa ya, ada 1, 2, 3, hampir 4 lah, 4 penyambungan itu bisa yang ada di sini. Tapi kita hanya membuat eksperimen doang. Jadi kalau misalnya eksperimen itu baik, itu akan berkembang baik pula gitu. Nah kalau misalnya sahabat botanikal ingin menyambung, nah silahkan menggunakan teknik yang mana terserah. Misalnya mau dijual ataupun mau bercabang-cabang, gunakan yang ini, maka dia akan langsung terubus cabang. Nah sedangkan kalau menggunakan yang teknik yang satunya, satu kayak gini ya, kayak gini, ini biasanya itu cabangnya akan satu dulu, nanti akan bercabang-cabang setelah kita kasih yang namanya pupuk ya, pupuk pertumbuhan, yang mana itu ada kalsium plus boron, terus Merauke MAP, MAP ya, MAP. Nah jadi ada ada kalsiumnya, ada nitrogennya. Nah jadi untuk sahabat botanikal silahkan menggunakan teknik yang mana yang kira-kira berhasil ya. Nah kalau sudah mencapai ke 4 minggu ya, 4 minggu ini akan jadi seperti ini. Nah ini siap untuk kita ganti di lokasi yang lebih panas. Ini sudah termasuk yang sudah agak besar ya, jadi memang akan bercabang-cabang seperti ini. Nah ini kan penyambungan yang tinggi, nah tidak seperti penyambungan yang kecil ya. Jadi kalau untuk penyambungan yang tinggi, nah ini akan bercabang-cabang seperti ini. Nah ini dari apukatnya kita sendiri, jadi kembangan sendiri, jadi kita tidak eman-eman untuk yang namanya entresnya ya. Karena kita tinggal petik aja, soalnya kita juga petani, kita juga penyambung ya, penyambung dari si bibit. Jadi tidak perlu order yang namanya ini yang namanya ini untuk entresnya ya. Kalau entresnya kita petiknya di indukan kayak gini ya, kita kan di depan rumah sudah ada indukan-indukan yang siap untuk kita fungsikan, siap untuk kita sambung ya, untuk penyambungan ya. Jadi untuk untuk mengembangkan bibitnya sendiri lah, jadi seperti itu. Nah ini dari apukat muria ada, apukat peluang kita gantetkan jadi satu. Ya memang kita aneh-aneh ya, fungsinya itu aneh-aneh, banyak eksperimen juga. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan dicontoh juga, misalnya yang terbaik yang mana ya. Nah untuk sahabat botanikal, di belakang saya juga ada yang namanya apukat peluang. Yang di sini kita melakukan penginfusan ya dengan Topsil B, karena kisaran jangka waktu kisaran 1 bulan, bukan sampai 1 bulan ya, belum ada 1 bulan itu apukatnya ini itu sudah berbunga lagi. Jadi memang dari segi kegenjahannya sudah kelihatan. Dari apukat peluang. Dan ada lagi yang namanya apukat muria, apukat wina, dan juga apukat aligator. Adapun juga apukat kendil, yang mana kendil itu juga banyak sekali orang yang minat dikarenakan buahnya itu besar dan juga unik ya. Jadi memang besar, kisaran 1 kg, rata-rata 1 kg atau 900 gram. Dan juga dari segi rasa itu lebih daripada apukat-apukat yang lainnya. Nah seperti itu. Oke, kita langsung perlihatkan lah yang untuk apukat muria kayak gimana yang ada di sana. Nah untuk apukat murianya seperti ini. Dia mempunyai ciri khas yang khusus, yaitu ciri khas dari batang, yang mana batangnya itu kayak ibaratnya kayak tumor-tumor ya, tumor-tumor manja. Tumor-tumor manja, karena memang dari segi looksnya, kalau untuk batangnya itu menjendol-jendol gitu loh. Kita akan perlihatkan yang ada di sini, udah kelihatan ya untuk batangannya itu kayak gini. Jadi tidak, itu memang untuk ciri khasnya ya, ciri khasnya memang untuk aligator Semarangan atau juga aligator Semarang atau juga muria itu apukannya itu kayak seperti ini. Memang batangannya memang menjendol-jendol, itu sudah ciri khas. Dan juga
dari segi tumbuhnya itu kayak menyamping gitu loh, menyamping bukan meninggi. Jadi untuk perbedaan dari signifikannya untuk apukat peluang, wina, aligator ataupun aligator Semarangan itu udah beda-beda. Nah, yang beda itu kalau wina itu kan kalau berbuah itu menggerombol. Nah, sedangkan kalau apukat peluang itu tidak menggerombol, hanya satu-satu, terkadang memang menggerombol tapi hanya beberapa. Tidak seperti apukat wina ataupun apukat muria yang seperti ini yang ada di belakang saya ini. Nah, ini untuk pembibitannya kami, silahkan di order. Dan juga untuk sahabat botanikal jangan ragu-ragu lah ya. Untuk kami kan mengirim dengan kayak ibaratnya kargo. Kalau kargo itu kan biasanya agak sedikit mahal karena kan menggunakan packaging kayu dan juga sampai di lokasi langsung. Kalau sampai di lokasi langsung memang itu agak sedikit mahal lah ya. Karena memang kita menggunakan yang lainnya belum ada di sini. Kayak intinya itu tam kargo atau apa, katanya lebih murah. Tapi di sini tuh belum ada. Jadi kita menggunakan Indah Kargo. Indah Kargonya sendiri kita mengirimnya kayak gini dan juga tidak mengurangi dari media tanahnya. Kalau kita mengurangi media tanahnya nanti akan terjadi stres. Kalau terjadi stres, bibit bisa mati. Kita juga yang disalahkan kan. Ya, jadinya lebih baik kita tidak mengurangi media tanah, kita biarin saja kayak gini dan kita kirimkan, dan bibit itu siap tanam. Jadi tidak menunggu sampai 2 atau 3 hari ataupun 1 bulan 1 bulan untuk pemulihan. Jadi cukup langsung datang ke situ terus ditanam. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian ya untuk kali ini. Saya Irfan, apabila ada kesalahan dan salah kata mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.